واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin santriwan santriwati pesantren An-Nahdhah, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah ketemu lagi. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita dan masih bisa silaturahim, masih bisa ngaji bareng rutin kita. Sejak awal Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Marilah kita mulai pengajian rutin kita di pagi hari ini dengan bacaan umul kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dawamus shihah wal afiyah. Ngaji bersama selama bulan Ramadan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid hafizahullah wa radhiyallahu anhu, atas kitab matannya Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha, memberikan tempat terbaik dan menjadikannya ini bagian dari amal jariyah untuk beliau-beliau muallifin, muallifat, membawa risalah hingga kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke sekarang hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-hadithut tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Abil Abbas, siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari, faqala, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu, wahai anak kecil. Jadi ini Abdullah bin Abbas itu misanan baginda Rasulullah SAW, tetapi usianya terpaut lumayan jauh. Ya gulamu, wahai anakku, ini u'allimuka kalimatin. Ini sesungguhnya saya u'allimuka mengajarkan kamu kalimatin, beberapa kalimat. Beberapa petuah, beberapa nasihat yang bisa kamu pedomani di dalam aktivitas keagamaan dan juga aktivitas sosialnya. Ihfazillaha, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Ihfad, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yahfalka, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Ya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha,
Jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu, niscaya kamu akan menemui Allah tijahaka, ada di samping, ada di hadapanmu. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila kamu bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Jaga Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala ada di dekat kita, ada di hadapan kita, ada di samping kita. Idza sa'alta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in, maka mintalah tolong billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, sesungguhnya umat, lawijtama'at, ketika mereka berkumpul, ala ayyang fa'uka, untuk mendatangkan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yang fa'uka, niscaya nggak akan mampu mendatangkan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kalau toh ada sekelompok orang pengen mendatangkan manfaat, pengen menyembuhkanmu, nggak akan bisa menyembuhkan, nggak akan menjadikan kaya, nggak akan menjadikan sehat, kecuali terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ini jitama'u, dan apabila mereka berkumpul, ala ayyadurruka, bikin persekongkolan untuk apa? Ala ayyadurruka, untuk membahayakanmu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, niscaya dia tidak akan bisa membahayakanmu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlamu, telah diangkat pena-pena, wajaffat, dan telah mengering as-suhufu, suhuf atau lembaran-lembaran. Artinya semuanya sudah berada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan bisa membahayakan kita atau mendatangkan manfaat kepada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berniat jahat kepada kita, kita berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncaknya tawakal. Jadi dengan cara pandang ini kita tidak terlalu menggantungkan kepada sesama dan juga tidak terlalu mengkhawatirkan makarnya sesama. Sepanjang kita berada di dalam garis ketaatan. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat redaksinya selain dari Imam at-Tirmidzi yang punya pengertian sama tetapi menggunakan redaksi yang berbeda. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu, niscaya kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala amamaka, di depanmu. Ta'arraf, ketahuilah, perkenalilah, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, firrakhai, dalam kondisi kita
bugar, dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kita kaya. Ya'rifka, niscaya Allah akan mengetahuimu, niscaya Allah akan mengenalimu fisyiddati, di dalam kondisi sulit. Jadi kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita dalam kondisi ar-raha, dalam kondisi happy, dalam kondisi lapang rezeki, dengan cara apa ya? Dengan cara sedekah, dengan cara berbagi, dalam kondisi kita sehat, segar bugar, dengan cara kita sholat malam, dengan cara kita berpuasa, ini dalam kondisi raha. Kita enak untuk puasa, mampu berpuasa, bisa sahurnya, bisa beli takjilnya, sehat, segar, bugar, kita olahraga, menjaga kesehatan. Ta'arraf ilallah. Kenali Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang. Ya'rifka, niscaya itu sebagai bagian dari investasi yang nanti Allah akan mengenali kita fisyiddati, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Kalau dalam kondisi susah, ya satu-satunya harapan adalah bantuan, dan bantuan yang paling optimal adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annama, bahwa sesuatu akhta'aka, yang menyalahkan kepadamu, lam yakun liyusibak, tidak akan mampu membenarkannya. Wa ma asabaka, dan apa yang membenarkanmu, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan menyalahkanmu. Wa'lam, dan ketahuilah annan nasro, sesungguhnya kemenangan ma'as sabri, itu beserta kesabaran. Wa annal faraja, dan kelapangan ma'al karbi, disertai dengan kesulitan. Semakin tinggi kesulitan, potensi akan datangnya kelapangan akan semakin besar. Wa anna ma'al usri yusron, dan bahwa beserta kesulitan akan ada kemudahan. Manaqib Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma aksar min antuhsor. Cerita profil terkait dengan Abdullah bin Abbas itu sangat banyak ya. Wa qad da'a lahun nabiyyu, dan telah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas an-nabiyyu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan keahlian fikih, kedalaman agama kepada Abdullah ibn Abbas. Faqihhu fid din. Berikan kemampuan memiliki pemahaman fid dini, dalam hal agama. Wa 'allimhu, dan ajarkan Abdullah ibn Abbas at-ta'wila, takwil dan juga tafsir Al-Qur'an. Wada'alahu, dan Rasulullah SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abbas bi an yu'til hikmata marrataini, dengan sekira Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hikmah, kebijaksanaan 2 kali. Wa sabata, dan tetap anhu, dari Rasulullah SAW annahu ra'a Jibril marrataini, bahwa Abdullah bin Abbas melihat malaikat Jibril 2 kali. Wa huwa bahru hadhil ummah wa hibruha, dan Abdullah bin Abbas ini adalah lautan ilmunya umat Islam, wa hibruha, dan juga tintanya sekaligus, artinya saking alimnya ya. Wa qad ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan lil wasiyah ma'a shigharihi, dan Rasulullah SAW melihat sosok Abdullah ibn Abbas sebagai ahli wasiat, sekalipun usianya masih sangat belia. Nah, artinya di dalam Islam penghormatan terkait dengan keilmuan dan kedudukan tidak hanya didasarkan kepada usia, tidak hanya didasarkan kepada senioritas, tetapi sungguh pun anak yang masih muda, masih remaja, masih belia,
tetapi memiliki kapasitas keilmuan, memiliki ketawaduan, memiliki kelebihan di bidang pemahaman keagamaan, dia dihormati, didahulukan, dan juga dia diberikan privilege. Nah, ini salah satunya adalah sosok Abdullah ibn Abbas yang juga diprioritaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar karena misanan, akan tetapi karena keilmuannya. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Wa maknahu, dan pengertiannya, kun muti'an li rabbika. Jadilah sosok yang taat kepada Tuhanmu. Mu'tamiran bi awamirihi, yang memerintahkan memerintahkan dengan perintah-perintahnya, mentaati perintahnya, muntahian, berhenti an nawahihi, dari larangan-larangannya. Wa qauluhu ihfazillaha tajidhu tijahaka. Sabda baginda Rasulullah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tijahaka, niscaya kamu akan menemui ada di hadapanmu, ai i'mal lahu bitta'ah, taatlah kalian, wala yaraka fi mukhalafatihi, dan tidak melihatmu dalam kondisi menentang perintah Allah, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, tajiduhu, akan menemui Allah Subhanahu wa taala, tijahaka, di hadapanmu, fisyadaidi, dalam kondisi kesulitan. Kama jaralis salasah alladzina asabahumul matarat al-matar, sebagaimana terjadi di 3 orang yang ditimpa hujan, fa'awau ila gharin, kemudian dia berteduh di goa, fanhadarat sakhratun fantabaqat alaihim, kemudian tertimpa bebatuan dan mengenai mereka. Faqalu unzuru ma amiltum minal a'mali sholihat. Lihat apa yang kamu kerjakan dari amal-amal yang soleh. Fas'alullaha ta'ala biha, dan mintalah kepada Allah sebab amal-amal solehmu. Fa innahu yunjikum, sesungguhnya amalmu itu akan menyelamatkanmu. Nah, ini juga sekaligus sebagai dalil bolehnya tawassul. Tawassul bil a'mali sholihah. Tawassul dengan amal soleh. Ketika orang sakit, kemudian orang sakit itu pengen sembuh, dengan caranya salah satunya memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah. Itu boleh enggak, Ustaz? Boleh. Dan itu juga dianjurkan. Karena apa? Sedekah bisa menolak bala, meringankan penyakit. Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita tanam akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala membantu mengijabah doa kita. Unzuru ma amiltum minal a'mali sholihah fas'alullaha biha. Lihat, kamu refleksikan apa yang pernah kamu tanam, maka minta Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sebab apa yang kamu tanam tadi. Ya Allah, sebab sedekah yang saya bayarkan untuk kepentingan para yatim misalnya, sembuhkan penyakit kami. Ya, boleh itu. Fadzakara kullu wahidin minhum sabiqatan sabaqat lahu ma'a rabbih fanhadarat anhumus sakhrah fakharaju yamshuna wa qissatuhum masyhuratun fis sahih. Kemudian setiap orang yang terjebak di dalam goa dan kemudian ada bongkahan batu menutupi goa, masing-masing berdoa dan mengingat
amal-amal baik yang pernah dia lakukan dengan doa, kemudian dengan amal baik yang pernah dia lakukan, fanhadarat anhumus sakhrah, kemudian batu yang menimpanya itu kemudian minggir. Fakharaju, kemudian dia bisa keluar, yamshuna, bisa berjalan kembali. Wa qissatuhum masyhuratun fis sahih. Cerita ini sangat masyhur di dalam hadis-hadis sahih. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Pengertian dari sabda baginda Rasulullah SAW, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Arsyadahu ila tawakkul ala maulahu. Ini sebagai bimbingan dari Rasulullah SAW untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yattakhidha ilahan siwahu, dan tidak menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan urusan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yata'allaqu bi ghairihi, dan tidak menggantungkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, dalam segala hal, ma qalla minha wa ma katsur, yang sedikit maupun yang banyak. Wa qala Allah taala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan juga sebagai penolongnya. Fa biqadri ma yarkanu syakhsu ila ghairillahi ta'ala bi talabihi au bi qalbihi au bi amalihi faqad a'rada an rabbih biman la yadurruhu wa la yanfa'uhu. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Pengertiannya apa? Ketahuilah bahwa ketika ada orang bersekongkol, ketika orang ngumpul, pengen mendatangkan manfaat kepada kita, tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan apa yang sudah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada orang bersekongkol untuk mencelakakan kita. Wahada huwal imanu bil qadari. Inilah hakikat keimanan kita kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajibun khairahu wa syarrahu. Iman kepada qadar itu bagian dari kewajiban, menjadi rukun keimanan kita, baik qadar buruk maupun qadar baiknya. Wa idza tayaqqanal mu'minu hadza, apabila setiap mukmin memiliki keyakinan adanya qadar, fama faidatu su'ali ghairillah wal isti'anah bihi, maka enggak ada manfaat kita minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ijabatul Khalil alaihi salatu wassalam Jibril alaihi salam hina sa'alahu wa huwa fil hawa alaka hajah qala ama ilaika fala. Wa qauluhu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pengertiannya rufi'atil aqlamu, telah diangkat pena-pena, artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering itu kertas-kertas yang menjadi gambaran bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita. Tsumma qala wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Fanabbahu ala annal insan fid dunya mu'arraduna lil masaib. Ketahuilah, nah ini pesan penting juga bagi kita semuanya, bagi para santriwan santriwati dan juga para mustami'in seluruhnya. Panabbihu, dan ingatkan
ala annal insana, bahwa setiap orang fid dunya, di dalam kehidupan dunia, wala siyama sholihun, apalagi orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki martabat, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, para santriwan santriwati, para soimin soimat, para peserta pengajian, pasti mu'arraduna lil masaib, dihadapkan kepada ujian-ujian. Ujian malas, ujian ngantuk, ujian nggak betah di pondok, itu ujian-ujian, pasti diuji. Ini sebagai pesan. Mungkin kalau Rasulullah SAW hadir di majelis pesantren, ngomong pada santri, mungkin ya, santriwan santriwati, ketahuilah bahwa kemenangan kita itu harus disertai dengan adanya kesabaran. Orang yang nggak sabar nggak akan memperoleh kemenangan. Jadi pemahaman kebalikannya begitu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa kalau yang bisnis itu akan untung jika ada usaha serius. Nggak mungkin ketika dia usahanya nggak serius akan memperoleh keuntungan banyak. Anna nasra, bahwa dia akan naik kelas disertai dengan kesabaran, belajar secara serius. Anna nasra, bahwa dia akan dipromosikan dalam jabatan, ma'as sabri, dengan kesabaran dia mendedikasikan kerja terbaiknya. Nah, itulah bagian dari ujian hidup, apalagi di dalam kehidupan dunia. Mu'arraduna lil masaib, dia pasti dihadapkan kepada ujian-ujian. Jadi, tetapi ujian itu akan mengangkat derajat orang jika ada kesabaran, akan ada kebahagiaan jika ada kesabaran, dan juga kerja ikhtiar optimal, terakhirnya adalah tawakal. Wa anal faraja ma'al karbi, keberuntungan, kesuksesan itu ma'al karbi, dengan berbagai ujian. Wa anna ma'al usri yusron, dengan adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diuji jiwanya, kekurangan hasil panen, kekurangan mungkin hasil dagangan, nggak begitu laku, nggak sesuai dengan ekspektasi. Ini Ramadan sudah mau 10 hari kok belum optimal penjualan barang. Itu akan ada selalu ujian itu. Wabasyiris sabirin. Tetapi berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang apabila diberikan ujian, mereka berkata dan terpatri di dalam kolbu dia, inna, sesungguhnya kami, lillahi, itu milik Allah, termasuk apa yang kita miliki, harta benda, jabatan, istri, anak, itu semua lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, dan sungguh kami, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, raji'una, akan kembali. Termasuk jiwa raga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
hadis yang berikutnya. Al-Haditsul Ishrin, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari wal al-Badri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Inna mimma, sesungguhnya sebagian sesuatu adraka yang menemui annasu manusia min kalamin nubuwati, dari pernyataan kenabian al-ula yang pertama. Pertama kali yang dipesankan oleh risalah kenabian, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, fasna, maka berbuatlah, ma syi'ta, sekehendak hatimu. Kalau kamu nggak malu, silahkan. Mau garong, silahkan. Kalau kamu nggak malu, mau telanjang, silahkan. Kalau kamu nggak malu, mau mabok-mabokan, silahkan. Menyilahkan ini tentu tidak dalam pengertian monggo, tetapi ancaman. Kalau kamu nggak malu, kalau kamu nggak malu, terserah kamu ngapain aja. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Makna qaulihi min kalamin nubuwatil ula, pengertian min kalamin nubuwatil ula, annal haya lam yazal mamduhan mustahsanan ma'muran bihi lam yunsakh fi syara'il anbiya'il awwalin. Bahwa rasa malu, sifat malu orang, lam yazal mamduhan, senantiasa dipuji, mustahsanan, dan menjadi akhlak yang baik, makmuron bihi, yang terus diperintahkan, lam yungsah, tidak dihapus, fi syara'iil anbiya'il awwalin, di dalam syariat nabi-nabi sejak awal. Wa qauluhu fasna ma syi'ta, dan sabda baginda Rasulullah SAW, fasna ma syi'ta, ada dua pengertian. Ahaduma ayyakuna kharaja bilafdil amri ala maknal wa'id wa tahdid. Yang pertama, menggunakan redaksi perintah, tetapi pengertiannya adalah ancaman. Walam yarid bihil amar, dan tidak dituju perintah. Jadi redaksinya perintah, tetapi pada hakikatnya awas. Nah, pada hakikatnya adalah ancaman. Kaqaulihi i'malu ma syi'tum. Sebagaimana firman Allah, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa saja. Fa innahu wa'id. Redaksi itu adalah ancaman. Li'annahu qad bayyana lahum ma yu'tunahu wa ma yatrukun. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa-apa saja yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan, dan apa-apa saja yang harus mereka tinggalkan. Wa kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a al-khamra falyushqis al-khanazir. Lam yakun fi hadza ibahatu tashqisi al-khanazir. Al-wajh tsani, yang kedua, anna maknahu i'tikullama lam yastahyiya minhu idza zahara fa'iluhu. Wa nahwu hadza qauluhu al-haya'u minal iman. Lakukan apa saja yang kamu tidak malu apabila jelas pelaksananya. Jadi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Pengertian yang kedua, lakukan apa saja sepanjang tidak menyebabkan malu. Wa nahwu hadza qauluhu al haya'u minal iman.
Ini dikuatkan pada hadis yang lain, al haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Pengertiannya annahu lamma kana yamna'u sahibahu minal fawahish wa yahmalu ala albirri wal khair kama yamna'u al iman sahibahu min dzalika wa yahmiluhu ala ta'at sara bi manzilati al iman limusawatihi lahu fi dzalika wallahu a'lam. Al hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli, katakan kepadaku fil islami, di dalam ajaran Islam, qaulan, satu perkataan saja, la as'alu, yang saya nggak akan tanya lagi, anhu, dari qaul, ahad, dan kepada siapapun, ghairaka, selainmu. Jadi beri nasihat saya terkait dengan keislaman satu kata saja, yang nanti saya nggak akan tanya lagi kepada orang lain kecuali kepadamu. Qala Rasulullah SAW menjawab atas permintaan dan pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah. Qul, katakan, hei Sufyan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah dengan keimananmu kepada Allah. Nah, itu saja. Jadi pendek. Lagi-lagi ini kemampuan baginda Rasulullah SAW di dalam merangkai kata yang pendek susunan katanya, tapi dalam maknanya. Makna qaulihi, pengertian kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka, ay alimni. Maksudnya itu apa yang disampaikan oleh sahabat tadi, ajari aku qaulan jami'an, satu kalimat pendek yang bisa saya pegang, lima'ani al-Islam, untuk memahami esensi dari keislaman, wadihan fi nafsi, yang clear dari kalimat itu. Bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika, yang sekira udah nggak butuh tafsir dari selainmu. A'malu alaihi, dan saya akan jadikan pegangan untuk melaksanakannya, wa attaqi bihi, dan saya akan jaga. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, ini bisa jadi status nih. Kalau pengen status itu jangan statusnya gabut, kemudian apa, ya status-status yang nggak jelas. Jadi kalau mau status nih, kalimat-kalimat pendek yang dari Rasulullah seperti ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kalimat istiqomah itu kan pendek. Tetapi kalau dilaksanakan, dampak istiqomah dalam ngaji kayak gini. Makanya Rasulullah SAW di dalam berbagai kesempatan mengingatkan mengenai keajekan dalam hal melakukan kebaikan, sekalipun itu sedikit. Ya kayak ngaji kita, nggak sampai sejam atau kadang sejam aja. Kalau ini rutin, ajak. Dan Alhamdulillah hingga hari ini kita ajak di setiap Sabtu. Kecuali ada uzur dan kesulitan-kesulitan yang nggak memungkinkan, kita usahakan mengajekan. Nah, ini dengan keajekan ini mudah-mudahan ini sebagai sarana juga kita investasi
dengan amal baik yang kita lakukan tadi sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu bisa menjadi salah satu tawasul kita agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza min jawami'il kalim. Ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW dengan adanya jawami'ul kalim. Satu kalimat pendek yang memiliki pengertian yang sangat mendalam. Allati utiha sallallahu alaihi wasallam, yang didatangkan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didatangkan. Jadi uti itu jawami al kalim. Saya didatangkan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memilih redaksi yang sederhana, mudah dihafal, mudah difahami, tetapi pengertiannya sangat mendalam. Fa innahu jama'a li hadza as-sa'il fi hataini al-kalimataini. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan untuk kepentingan penanya dalam 2 kalimat tadi. Ma'anil Islam wal iman kulluh. Fa innahu amarahu an yujaddida imanahu bilisanihi mutadzakkiran biqalbihi wa amarahu ayyastaqima ala a'malit ta'at walintiha an jami'il mukhalafat. Dari redaksi yang pendek tadi, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kalian di dalam ikrar keimanan itu. Wal iman kulluha fa innahu, karena sesungguhnya Rasulullah amarahu, terus memerintahkan ayyujaddida imanahu, memperbarui keimanannya. Jadi perintahnya katakan saya beriman. Jadi ikrar di dalam diri. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Artinya kalau istiqomah sustain dia. Terus menerus. Di dalam aktivitas istiqomah, aktivitas yang terus menerus, itu ada dimensi perbaruan-perbaruan. Ayyujaddida imanahu, memperbarui keimanannya untuk menjamin keistiqomahan. Memperbarui keimanan dengan apa? Bilisanihi, dengan lisan kita. Mutadzakiran biqalbihi, kesadaran yang penuh dengan hati kita. Komitmen dengan melaksanakan melalui aktivitas fisik kita. Wa amarahu an yastaqima, dan kemudian memerintahkan untuk istiqomah. Istiqomah atas apa? Ala a'mali ta'at, untuk mengerjakan ketaatan, walintihai an jami'il mukhalafat, dan menegaskan komitmen berhenti dari segala kesalahan-kesalahan dan juga pelanggaran-pelanggaran. Idla ta'til istiqomatu, karena sesungguhnya tidak akan datang istiqomah ma'asyai'in minal i'wijad, dengan sesuatu yang bengkok. Jadi kalau istiqomah itu lurus. Jadi istiqomah itu lurus. Enggak mungkin ada istiqomah kalau masih bengkok-bengkok. Diperintahkan masih tarsuk-tarsuk, dilarang masih nawar-nawar. Itu bengkok berarti. Fa innaha didduhu, maka jika ada bengkok-bengkok itu berarti lawannya istiqomah. Wa hadza kaqaulihi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ini senafas dengan firman Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqomah di dalam ikrar keimanannya. Al-ayah. Ay amanu billahi wahdahu. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah ala dzalika, atas keimanannya kepada Allah, wa ala ta'ati, dan atas ketaatan, ila an tawaffahumullahu 'alaiha, sampai Allah matikan kita dalam keimanan, dengan istiqomah atas keimanan,
Jadilah kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fiha wa khaira ahliha. وإنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر أهلها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Nggak jadi ya sini. Yes, ya, saya. Semoga sukses segi kesehatan. Iya, kasih. Semalam duren nih, malam. Sampai malam, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, izin Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya ya. Kasih. Ini Pak Dewan ini ada Pak ngantuk ini. Pak Dr. Lutfi. Iya, sehat ya. Di Mojokerto apa di mana? Lagi acara di Surabaya. Iya, Mojokerto, Mojosari. Oke, makasih pamit Pak Irfan. Mana sehat Pak Irfan? Kapan pesantren? Oh iya, main pesantren ya. Ini Pak Ismail, Pak Kiai Ismail. Izin pakai pengen main ya. Ayo, buka bersama di pesantren. Wah, boleh tuh pakai. Oke, ya Pamit pamit. pakai. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.